Kurma, Kultum Ramadan Matsaba 1445 Hijriah bersama MTS Negeri 4 Bantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan hari ini, pertemuan ini kita bisa kembali berjumpa dalam kondisi sehat walafiat selalu. Sholawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Jamaah yang dirahmati Allah, tentu saja kita dalam hidup ini punya suatu tugas atau kewajiban. Di samping bekerja, ada suatu tuntutan kewajiban kepada Allah. Nah, biasanya kita kalau fokus pada urusan dunia, sibuk dengan bekerja, sibuk dengan aktivitas, tugas-tugas yang begitu seabrek, sehingga terkadang kita lupa sebenarnya kita punya satu kewajiban yang harus kita penuhi, yakni beribadah kepada Allah. Seringkali manusia disibukkan dengan tugas-tugas pekerjaan, tugas-tugas aktivitas duniawi yang itu terkadang melupakan kita kepada Allah. Nah, padahal ada satu tugas yang semestinya harus kita lakukan. Nah, apa itu? Tugas yang harus kita lakukan adalah belajar ilmu agama. Nah, banyak di antara kita karena kesibukan, karena aktivitas duniawi, sehingga lupa bahwa kita harus belajar, harus selalu meningkatkan keimanan kepada Allah. Nah, belajar agama itu penting, itu harus senantiasa kita lakukan. Karena apa? Dengan belajar agama, berarti apa? Kita akan mendekatkan diri kepada Allah, akan meningkatkan keimanan kita. Nah, ini penting. Maka untuk itu, kita dalam keadaan apapun itu perlu untuk selalu belajar agama. Nah, dengan agama yang kuat, kemudian kita bekal ilmu yang kuat, sehingga kita ada kontrol diri, ada kendali. Apakah yang kita lakukan, apakah tugas-tugas kita sesuai dengan tuntunan agama yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Nah, ini penting. Kita ketahui bahwa rujukan atau tuntunan agama di samping ayat Al-Quran itu ada tuntunan berupa hadis, merupakan tuntunan yang diriwayatkan oleh Rasulullah. Nah, ini melengkapi keseluruhan dari kehidupan kita. Sehingga apa? Apa yang kita lakukan itu ada rujukannya yang jelas. Nah, ini sangat diharapkan. Bagaimana setiap orang harus senantiasa belajar ilmu agama agar apa? Itu tadi, kita semakin yakin apa yang kita lakukan itu benar, sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Nah, lalu ada firman Allah dalam surat Al-Mulk ayat ke-10, berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir, yang artinya, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Nah, ini begini. Pada waktu kita bekerja, pada waktu kita beraktivitas, tetapi tidak sesuai dengan tuntunan agama, itu tadi, bahwa akan
diancam dengan neraka. Nah, untuk itu dengan dasar ini kita senantiasa bagaimana harus belajar agama. Karena itu tadi, dengan agama bisa mengendalikan, kita bisa lebih bijak dalam bersikap. Sehingga apa? Dalam menghadapi permasalahan duniawi itu bisa kita tepat, bijak dalam melangkah. Nah, itu. Kemudian barang siapa orang yang tidak mau belajar agama, biasanya dia akan berpaling dari Allah, berpaling dari tuntunan agama. Nah, ini sangat bahaya sekali. Maka untuk meyakinkan, untuk mengendalikan apakah perbuatan kita, apakah aktivitas kita yang kita lakukan itu benar, sesuai, di sini selalu harus diupayakan untuk selalu belajar agama. Nah, dengan belajar agama, dengan mengetahui kaidah agama, bukan hanya untuk orang lain, tapi juga kita sendiri memperbaiki diri. Nah, syukur-syukur kita bisa berdakwah, beramal ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana mengajak orang untuk selalu berbuat baik dan selalu mencegah kemungkaran. Ini penting sekali. Karena apa? Kita hidup di dunia tidak mungkin sendiri. Kita harus berhubungan dengan orang lain. Nah, di sini sangat penting sekali bagaimana kita harus bersikap menghadapi diri, menghadapi pekerjaan, menghadapi orang lain yang penuh dengan permasalahan hidup. Ini harus senantiasa ada rujukan, ada pedoman yang itu mengendalikan diri kita. Maka di sini penting sekali bagaimana kita selalu berupaya, selalu belajar untuk memperbaikan diri dengan apa? Dengan ilmu agama yang kuat, sehingga apa? Kita bisa tetap istiqomah dalam beribadah, dalam bertindak, sehingga apa? Terhindar dari dosa atau perilaku yang tidak sesuai dengan tuntunan agama. Nah, di sini ada beberapa hadis. Salah satunya dari Ibnu Katsir rahimahullah yang mengatakan orang yang membutakan diri melahirkan diri dan dia berpaling. Nah, barang siapa orang yang tidak mau belajar agama itu dianggap orang yang berpaling, yang membutakan diri. Ini bahaya. Karena apa? Dengan tidak mau belajar agama berarti apa? Membutakan diri dengan agama. Otomatis segala perilaku perbuatan nggak peduli apakah sesuai dengan tuntunan agama atau enggak. Nah, bisa dibayangkan seandainya kita hidup tanpa aturan, tanpa kendali agama, apa jadinya? Tentu saja nafsu, tentu saja kehidupan atau kepentingan dunia itu yang menjadi pokok. Nah, untuk itu kita harus selalu berpijak bahwa tujuan hidup adalah beribadah. Apapun yang namanya kehidupan dunia itu akan sebagai sarana untuk kehidupan selanjutnya. Sehingga apa? Sehingga yang utama adalah bagaimana kita hidup. Bekerja itu mendukung untuk beribadah, untuk kehidupan berikutnya, bukan tujuan utama untuk hidup selama-lamanya di dunia. Nah, itu yang menjadi fokus kita, bagaimana kita harus hidup di dunia. Nah, di sini kita tekankan sekali lagi, marilah kita senantiasa selalu belajar, selalu memperbaikan diri agar apa? Agar apa yang kita lakukan itu sesuai dengan tuntunan agama yang benar. Nah, demikian sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Demikian, terima kasih, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.